Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini, dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Sase Lovers, ketemu lagi dengan saya Corin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membuat cake tape yang sukses. Nah, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, cake tape klasik ini dibuat dengan cara metode butter type cake. Nah, metode butter type cake ini dibuatnya itu sangat mudah karena resiko untuk kegagalan tidak mengembangnya sangat kecil. Nah, cake yang dibuat dengan metode butter type cake hasilnya nanti akan padat sehingga lebih mudah untuk dikombinasikan dengan bahan lainnya. Tips untuk memilih tape yang bagus untuk buat cake tape ini, jangan pilih tape yang kering dan keras. Nah, seperti tape Bandung atau peyem Bandung itu tidak cocok digunakan untuk membuat cake tape ini. Nah, jangan juga menggunakan tape yang terlalu basah. Nah, itu artinya tapenya sudah terlalu matang. Nah, kalau dimasukkan ke dalam cake nantinya akan turun dan cake-nya menjadi basah. Jadi pilih yang matang, lembek tapi belum berair. Nah, ini tapenya dilumatkan dengan menggunakan garpu. Nah, serat-seratnya dibuang biar nantinya tidak mengganggu. Nah, memasukkan tepung terigu ke dalam cake tape sebaiknya bahan kering semua itu dicampur jadi satu, terus diayak, tujuannya supaya tidak menggumpal. Nah, ini tepung terigu. Nah, ini yang digunakan adalah jenis protein sedang. Dan juga maizenanya. Nah, maizena di sini tujuannya agar hasil cake-nya itu menjadi lebih lembut. Nah, lalu kita masukkan baking powdernya 2 sendok teh. Nah, lalu kita masukkan kuning telurnya satu persatu sambil bergantian dengan tepung terigunya. Nah, saat memasukkan tepung terigunya, speed mixernya boleh dikecilin supaya si tepungnya tidak berterbangan. Proses selanjutnya adalah pengocokan putih telur. Nah, kita menggunakan 3 buah putih telur atau kalau ditimbang itu seberat 90 gram. Nah, ini putih telur kita kocok dengan garam. Nah, gula pasirnya jangan dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini jadi putih telur sama garamnya itu dikocok sampai setengah mengembang terlebih dahulu. Nah, ini udah setengah mengembang, kita masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit. Jadi ciri putih telur sudah mengembang itu. Nah, ciri putih telur yang sudah mengembang ketika kita angkat seperti ini akan membentuk seperti paruh burung. Nah, kalau terlalu mengembang dia akan lurus, kalau belum mengembang dia akan lebih turun ke bawah. Ini adalah yang sudah sesuai, mengembang dengan sempurna. Selanjutnya, masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan tepung terigunya. Nah, ini kita aduk dengan teknik aduk lipat. Nah, ini masukin putih telurnya juga secara bertahap, jangan dimasukkan sekaligus supaya semua tercampur dengan rata. Pengopenan butter type cake itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama karena di dalam adonannya mengandung banyak lemak. Nah, alangkah baiknya jenis butter type cake ini di oven dengan menggunakan loyang yang pendek saja agar hasil cake-nya cepat matang dan permukaannya tidak pecah. Nah, kita juga bisa menggunakan loyang tinggi
tapi kita gunakan jenis loyang yang tulban. Jadi bagian tengahnya itu lubang, jadi dia akan matangnya akan merata. Nah ini di oven di suhu 180 derajat Celcius selama 60 menit. Nah pastikan sebelum memasukkan kuenya, oven sudah dalam keadaan panas. Kita oven dulu ya. Nah, pembuatan kek tape klasiknya sudah selesai, mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Sajian Sedap. Sampai ketemu di Masak Bareng Corin berikutnya. Bye-bye! Hai Sase Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih tape untuk cake supaya lebih enak. Selain dimakan biasa, tape juga enak diolah sebagai bahan makanan lain loh. Nah, salah satunya adalah cake. Dan rasanya pun tidak kalah enak dengan cake pada umumnya. Nah, malah bisa menambah cita rasa dan aroma untuk cake itu sendiri yang tentunya pasti disukai banyak orang. Langsung aja yuk kita masuk ke tips berikut. Yang pertama, tape putih. Tape ini terbuat dari singkong biasa. Jenis tape ini biasa dijadikan untuk cake tape. Tapi untuk hasilnya sendiri biasanya tidak terlalu cerah, bahkan cenderung ucat. Di sini saya udah ada 4 jenis tape. Yang pertama ada tape kuning, tape kering dan keras, tape yang basah, dan tape yang tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah. Yang kedua, tape kuning. Kalau tape yang berwarna kuning dibuat dari singkong mentega. Tape ini bisa dibuat untuk cake tape dan menghasilkan cake yang berwarna lebih cerah. Jangan lupa pilih tape kuning yang tidak basah, juga tidak terlalu kering. Yang ketiga, tape yang kering dan keras. Biasanya tekstur ini terdapat pada tape asal Bandung. Nah, kalau tape jenis ini kurang pas untuk dijadikan membuat cake tape. Teksturnya yang kering dan keras akan membuat tape mengendap di dasar cake. Yang keempat, tape yang terlalu basah. Tape yang terlalu basah dibuat dengan banyak ragi atau sudah terlalu matang. Usahakan hindari tape yang terlalu basah untuk membuat cake tape ya. Cake yang dibuat dengan tekstur tape seperti ini akan membuat cake menjadi turun. Yang terakhir, tape yang tidak kering juga tidak basah. Tape yang dijual di dalam besek umumnya tidak kering tetapi juga tidak basah. Yang terpenting adalah tape tidak keras. Gunakan tape dengan tekstur ini agar hasil cake tape lebih enak dan anti gagal. Sekarang sudah tahu kan jenis tape apa yang cocok untuk dijadikan cake tape? Nah, untuk resep cake tape lainnya bisa langsung dilihat di sajiansedap.grip.id. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!